Rumah warisan di ujung gang. Di banyak desa di Indonesia, ada rumah-rumah tua yang dibiarkan kosong, terkunci rapat, namun tetap dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Orang bilang rumah seperti itu bukan sekedar peninggalan keluarga, melainkan kuburan bagi rahasia kelam. Dan inilah kisah sebuah rumah warisan di Jawa Barat yang hingga kini membuat warga enggan sekedar menoleh ketika melewati gang kecil menuju ke sana. Di sebuah desa bernama Cipendei, berdiri rumah tua peninggalan keluarga Wiratmaja. Rumah itu besar, berdinding kayu jati, dan atapnya tinggi menjulang. Konon, pada masanya, rumah itu menjadi simbol kekayaan keluarga. Namun, sejak kematian terakhir pewarisnya, rumah itu kosong. Catnya terkelupas, kaca jendelanya pecah, dan halaman dipenuhi ilalang. Warga desa selalu menghindarinya. Mereka percaya rumah itu angker, tempat bersemayam arwah keluarga Wiratmaja yang meninggal secara tak wajar. Tahun 2010, seorang pemuda bernama Arif mendapat kabar bahwa ia berhak atas rumah itu. Ia adalah cucu dari almarhumah Nyai Ratna Wiratmaja, pemilik terakhir rumah. Arif yang tinggal di Jakarta memutuskan pulang kampung. Ia berpikir rumah itu bisa dijual atau direnovasi. Namun, begitu sampai di depan rumah, bulu kuduknya meremang. Pintu depan terkunci, tapi ia merasa ada tatapan dari balik jendela yang gelap. Arif membersihkan bagian dalam rumah. Debu tebal menutupi perabotan kuno, foto-foto keluarga tua menggantung di dinding. Malam pertama, ia tidur di kamar depan. Sekitar pukul 12 malam, ia terbangun oleh suara kursi bergeser dari ruang tengah. Saat ia mengintip, ia melihat kursi goyang bergerak sendiri. Di sampingnya ada sosok perempuan tua berpakaian kebaya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Itu neneknya, Nyai Ratna, padahal sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Keesokan harinya, Arif bercerita pada tetangga. Seorang tetua desa akhirnya buka suara. Dulu, keluarga Wiratmaja dikenal kaya raya, tapi hartanya bukan dari usaha biasa. Katanya Nyai Ratna memelihara pesugihan. Banyak yang percaya setiap generasi harus ada tumbal dari keluarganya. Arif merinding. Ia tak pernah tahu sejarah kelam keluarganya, tapi dalam hatinya ia masih menolak percaya. Hari-hari berikutnya semakin banyak kejadian aneh. Malam-malam terdengar suara orang menangis di dapur. Lampu sering padam sendiri, digantikan bau anyir darah. Arif melihat bayangan anak kecil berlari di lorong, padahal dia sendirian. Puncaknya, suatu malam ia bermimpi didatangi seorang lelaki tinggi besar dengan mata merah. Lelaki itu berbisik di telinganya, "Giliranmu sudah tiba." Arif memutuskan menyelidiki rumah itu. Ia menemukan papan lantai ruang tengah yang longgar. Saat dibongkar, ia mendapati kotak kayu berisi kain kafan rambut manusia dan tulang kecil seperti tulang bayi. Ketika kotak dibuka, rumah mendadak berguncang. Terdengar suara jeritan panjang dari segala arah. Cermin di dinding retak, pintu berderit terbuka sendiri. Arif terhuyung jatuh. Saat ia mendongak, ia melihat bayangan hitam besar menatap dari langit-langit. Malam itu, Arif bermimpi lagi. Ia berada di ruangan gelap, duduk berhadapan dengan sosok menyerupai Nyai Ratna. "Rumah ini bukan sekedar warisan," kata sosok itu dengan suara bergetar. "Rumah ini ikatan. Kau pewaris darah, maka kau juga pewaris perjanjian."
Arif berteriak menolak, tapi sosok itu hanya tertawa. Sementara dari kegelapan muncul tangan-tangan hitam meraih tubuhnya. Putus asa, Arif mencari bantuan seorang dukun tua bernama Ki Jaya. Ki Jaya setuju membantu meski dengan wajah serius. Kalau betul pesugihan itu masih terikat, maka tumbal harus diputus. Kalau tidak, kau akan jadi korban berikutnya. Mereka melakukan ritual di ruang tengah rumah, menyalakan kemenyan dan membaca doa. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus. Dari lantai retakan terbuka, muncul darah yang mengalir deras. Bayangan hitam menjelma, sosok tinggi besar, matanya merah menyala. Itu makhluk pesugihan keluarga Wiratmaja. Makhluk itu meraung, mengguncang rumah. Foto-foto keluarga jatuh, kursi-kursi berterbangan. Ki Jaya berteriak agar Arif keluar, tapi pintu rumah terkunci rapat. Sosok hitam itu meraih Arif. Wajahnya menempel dekat. Suara gemuruh keluar dari mulutnya. Kau darah terakhir. Kau milikku. Arif menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara. Ki Jaya mencoba mengusir dengan bacaan doa. Tapi semakin keras ia membaca, semakin kuat pula amukan makhluk itu. Akhirnya, suara nenek Arif terdengar lagi, samar. Kalau kau menolak, maka generasi ini akan berakhir di tanganmu. Keesokan paginya, warga menemukan rumah warisan itu terbuka. Di ruang tengah, hanya ada Ki Jaya pingsan, dengan tubuh penuh luka bakar aneh. Arif hilang, tak ada jejak kemana ia pergi. Namun, di dinding rumah tertulis dengan darah, warisan ini tidak bisa diputuskan. Sejak itu, rumah Wiratmaja kembali kosong. Warga makin takut mendekat. Malam-malam sering terdengar suara kursi goyang berderit dari dalam, diiringi tangis lirih seorang perempuan. Ada pula yang bersumpah melihat sosok pemuda dengan wajah pucat duduk di jendela, memandang keluar seolah terjebak selamanya di rumah itu.